wrist to one knee. I'm gonna let it go, just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana Shah Pasaribu. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah mengelola anggaran dengan topik standar biaya dan prestasi kerja. Oke, untuk itu mari simak video penjelasan berikut ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai standar biaya dan prestasi kerja. Standar biaya terbagi dalam beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian standar biaya, penggolongan standar biaya, manfaat standar biaya, dan kegunaan biaya standar. Pengertian standar biaya. Sistem standar biaya merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penggolongan biaya standar yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, standar teoritis. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Yang ketiga, standar normal. Dan yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Keunggulan standar teoritis adalah bahwa standar tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi pelaksanaan yang sempurna yang dapat dicapai oleh orang atau mesin jarang dapat dicapai, sehingga standar ini seringkali menimbulkan frustasi. Jenis standar ini sekarang jarang dipakai. Rata-rata biaya waktu yang lalu. Biaya standar yang ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau cenderung merupakan standar yang bersifat longgar. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Akan tetapi, jenis standar ini berguna pada saat permulaan perusahaan yang menerapkan sistem biaya standar, dan terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur-angsur kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang. Di bawah ini asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata-rata biaya di masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Manfaat biaya standar yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 pembagian. Yang pertama, untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, dirancang untuk memberikan pedoman kepada manajemen. Yang ketiga, menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Kegunaan biaya standar. Biaya standar digunakan untuk 1. Menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya ke persediaan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Berikut adalah contoh kasus pada materi standar biaya. Berikut adalah contoh perhitungan pada materi standar biaya. Diketahui pada komponen, kuantitas standar, dan harga unit standar terdapat beberapa item yang harus diperhatikan. Nah, jadi untuk penentuan pemotongan harga yaitu dengan mengkalikan standar kuantitas dan standar harga unit. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai prestasi kerja, yaitu yang terdiri dari pengertian prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai
serta kegunaan penilaian prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja yaitu membahas mengenai motivasi kerja. Tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai prestasi kerja, karena motivasi kerja merupakan bagian yang terpenting dari tingkah laku kerja tersebut. Prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja. Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah prestasi kerja, karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing. Maka prestasi kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas kerja. Yang kedua, kualitas kerja. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, inisiatif. Yang kelima, kerajinan. Yang keenam, sikap. Dan yang ketujuh, kehadiran. Kegunaan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Oleh karena itu, kegunaan penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut, yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan-keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Serta yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Serta yang terakhir, tantangan-tantangan eksternal. Berikut adalah contoh menghitung bobot pekerjaan pada materi prestasi kerja. Dan berikut adalah penyelesaiannya. Baiklah, cukup itu sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi standar biaya dan prestasi kerja. Sebelum saya mengakhiri materi mengenai standar biaya dan prestasi kerja, saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita bahas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita bahas ialah menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. Dua jenis standar fisik adalah standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah maupun hilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.